Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Warana Ditya dengan NIM 211010134 dari Prodi Manajemen Keuangan Universitas Pamulang. Di sini saya akan menjelaskan tentang skripsi saya yang berjudul Pengaruh Non-Performing Loan, Biaya Operasional Pendapatan Operasional, dan Net Interest Margin terhadap Return on Asset pada Bank Danamon Indonesia Tbk periode 2014 sampai dengan 2024. Latar belakangnya itu industri perbankan merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian global dan nasional. Bank berfungsi sebagai lembaga keuangan yang mengumpulkan dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit atau pinjaman kepada individu dan perusahaan. Bank mencakup semua lembaga keuangan yang beroperasi untuk memberikan layanan perbankan termasuk bank umum, bank syariah, dan lembaga keuangan non-bank. Bank memiliki peran penting dalam sistem keuangan, karena mereka menjadi perantara antara pihak yang memiliki surplus dana atau penabung dan pihak yang memerlukan dana atau peminjam. Melalui berbagai produk dan layanan, industri perbankan berkontribusi terhadap stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Tujuan dari bank yaitu menunjang pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, serta meningkatkan pemerataan pembangunan sehingga tercapai kemakmuran bagi masyarakat. Bank dituntut untuk berhati-hati dalam mengelola pembangunan atau penggunaan dana sehingga dapat mencapai pembangunan nasional yang dicanangkan oleh pemerintah. Rumusan masalahnya yaitu yang pertama, apakah terdapat pengaruh antara non-performing loan terhadap return on asset pada Bank Danamon Indonesia Tbk. Yang kedua yaitu, apakah terdapat pengaruh biaya operasional pendapatan operasional terhadap return on asset pada Bank Danamon Indonesia. Yang ketiga yaitu, apakah terdapat pengaruh antara interest margin terhadap return on asset pada Bank Danamon Indonesia. Yang keempat yaitu, apakah terdapat pengaruh non-performing loan, biaya operasional pendapatan operasional, dan net interest margin terhadap secara bersama-sama terhadap return on asset pada Bank Danamon Indonesia Tbk. Adapun tujuan penelitian ini dilakukan yang pertama yaitu untuk mengetahui pengaruh non-performing loan terhadap return on asset pada Bank Danamon Indonesia Tbk. Yang kedua yaitu untuk mengetahui pengaruh biaya operasional pendapatan operasional terhadap return on asset pada Bank Danamon Indonesia Tbk. Yang ketiga yaitu tujuannya itu untuk mengetahui apakah pengaruh net interest margin terhadap return on asset pada Bank Indonesia Tbk. Yang keempat untuk mengetahui pengaruh non-performing loan terhadap biaya operasional pendapatan operasional dan net interest margin terhadap return on asset pada Bank Danamon Indonesia Tbk. Di sini dapat digambarkan kerangka berpikir sebagai berikut. X1-nya ini yaitu non-performing loan, apakah terdapat pengaruh terhadap return on asset atau Y. Yang kedua yaitu X2, biaya operasional pendapatan operasional secara parsial apakah terdapat pengaruh terhadap return on asset atau Y. Yang ketiga X3 yaitu net interest margin secara parsial apakah terdapat pengaruh terhadap return on asset atau Y. Terus yaitu secara bersama-sama atau secara simultan apakah terdapat pengaruh terhadap return on asset atau Y. Adapun hasil perhitungan dari return on asset, non-performing loan, dan biaya operasional pendapatan operasional, dan net interest margin terlampir pada layar berikut. Untuk rata-rata ROA di sini menunjukkan angka 1,62%, di mana dapat disimpulkan bahwa nilai ROA pada Bank Danamon menunjukkan performa yang baik dengan angka 1,62% yang berada di atas standar yang telah ditetapkan oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 21 /12 PBI 2019 bahwa nilai ROA yang baik adalah lebih dari 1,5%.
Hal ini menunjukkan bahwa Bank Danamon mampu mengurus asetnya dengan lebih efisien dibanding dengan tolak ukur industri. Terus yang kedua di sini ada NPL. Di sini angka NPL rata-ratanya 2,89%. Dapat disimpulkan bahwa kondisi kredit Bank Danamon bisa dikatakan baik, yang berada di bawah 5%. Yang ketiga yaitu ada BOPO. Di sini rata-rata BOPO menunjukkan angka 78,62%. Dapat disimpulkan bahwa pengendalian biaya operasional terhadap pendapatan operasional menunjukkan hasil yang cukup baik, dengan idealnya berada di antara 50% sampai 75% dan maksimal 85%. Hal ini menunjukkan bahwa Bank Danamon dapat mengefisiensi biaya operasionalnya dengan baik. Terus selanjutnya yaitu ada net interest margin. Di sini rata-ratanya yaitu 7,44%. Dapat disimpulkan bahwa Bank Danamon dalam kondisi yang sehat karena memiliki nilai NIM lebih dari 5% atau berada di atas rata-rata industri perbankan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Selanjutnya itu uji normalitas. Berdasarkan gambar di samping, maka dapat disimpulkan grafik pivot normal. Jika nilai residual terdistribusi secara normal, di mana titik-titik residual dalam grafik tersebut mengikuti garis, ditunjukkan untuk melihat tingkat normalitas residual seperti terlihat pada gambar. Jadi kan ini titik-titiknya pada ikutin garis ini. Jadi dapat dikatakan bahwa data ini berdistribusi normal atau tidak terjadi normalitas. Selanjutnya itu uji non multikolinearitas. Dapat dikatakan tidak terjadi multikolinearitas apabila nilai toleransi seluruh variabel independennya itu lebih dari 0,100, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas dalam model regresi karena nilai toleransinya itu lebih dari 0,1 semua. Bisa lihat sini NPL 0,178, BOPO-nya 0,392 dan NIM-nya 0,147, berada di atas 0,100 semua. Selanjutnya itu nilai FIF-nya seluruh variabel independen di bawah 10.000, sehingga dapat disimpulkan dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas dalam model regresi karena nilai FIF-nya itu di bawah 10.000 semua, di mana NPL berada di angka 5.605, BOPO-nya 2.563 dan NIM-nya itu 6.821. Selanjutnya itu uji non heteroskedastisitas. Jika dalam grafik terdapat titik-titik yang membentuk pola tertentu, ini menunjukkan adanya indikasi heteroskedastisitas. Jika ada pola yang terlihat jelas dalam titik-titik tersebar secara acak di atas dan di bawah dari nilai sumbu Y, menunjukkan bahwa tidak ada tanda-tanda heteroskedastisitas. Selanjutnya uji non autokorelasi. Berdasarkan tabel di samping, hasil uji Darwin-Wasserman menunjukkan angka 1,94, 1,904 yang dapat dibandingkan dengan jumlah sampel N 11 dan variabel independennya 3 pada tingkat signifikan 0,05, maka dapat diperoleh batas bawah atau DL sebesar 0,5948. Batas atasnya atau DU sebesar 1,9280. Kemudian 4 dikurang DU sama dengan 2,072 dan 4 dikurang DL 3,4052. Karena nilai 4 dikurang DU lebih besar dari nilai Darwin-Wasserman dan nilai Darwin-Wasserman lebih kecil dari nilai 4 dikurang DL, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada autokorelasi negatif. Selanjutnya itu uji F atau uji simultan. Berdasarkan hasil pengujian di atas, dapat diketahui bahwa nilai F hitung sebesar 3,735. Ini hasilnya 3,735.
dengan nilai signifikan sebesar 0,069 dan nilai F tabel sebesar 4,347 dengan tingkat signifikan 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa nilai F hitung 3,75 lebih kecil dari F tabel, yaitu 4,347 dengan tingkat signifikan 0,069 lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa HO1 diterima dan HA1 ditolak. Artinya secara simultan tidak terdapat pengaruh signifikan antara NPL, BOPO, dan NIM terhadap ROA. Selanjutnya itu uji T atau uji parsial. Dapat dilihat NPL memperoleh nilai signifikan sebesar 0,277, artinya lebih besar dari taraf signifikan yaitu 0,05. Ini 0,277 lebih besar daripada 0,05, sehingga dapat disimpulkan atau diinterpretasikan bahwa dalam penelitian ini secara parsial NPL tidak berpengaruh signifikan atau berpengaruh negatif terhadap return aset. Yang kedua yaitu BOPO memperoleh nilai signifikan sebesar 0,49, artinya lebih besar dari taraf nilai signifikan yaitu 0,05. 0,459 lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat diinterpretasikan bahwa dalam penelitian ini secara parsial BOPO berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ROA. Selanjutnya yaitu NIM memperoleh nilai signifikan sebesar 0,196, artinya lebih besar dari taraf nilai signifikan yaitu 0,05, hingga dapat diinterpretasikan bahwa dalam penelitian ini secara parsial NIM tidak berpengaruh signifikan terhadap return on asset. Selanjutnya itu uji regresi linier berganda. Nilai konstanta X sebesar 783 yaitu jika NPL, BOPO, dan NIM nilainya 0, maka nilai return on asset mengalami penurunan sebesar 783. Yaitu yang kedua variabel NPL atau X1 sebesar 0,79 jika koefisien negatif menunjukkan bahwa terdapat hubungan kebalikan antara variabel independen dengan dependen. Saat NPL meningkat 1%, maka ROA akan mengalami penurunan sebesar 0,729 jika variabel lainnya dianggap konstanta. Selanjutnya itu uji koefisien determinasi R2. Berdasarkan hasil koefisien determinasi dapat diketahui bahwa adjusted R-square menunjukkan angka sebesar 0,451, maka KD sama dengan R kali 100% sama dengan 0,451 dikali 100% sama dengan 45,1%. Dapat disimpulkan bahwa NPL, BOPO, dan NIM berpengaruh sebesar 45,1% terhadap ROA, sedangkan sisanya 54,9% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa yang pertama, secara simultan antara NPL, BOPO, dan NIM tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA pada Bank Danamon Indonesia. Yang kedua, dapat ditarik disimpulkan bahwa NPL secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA pada Bank Danamon. Yang ketiga, hipotesisnya menyatakan bahwa BOPO tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap ROA. Yang keempat, NIM tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA secara parsial. Sekian presentasi dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.